Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan engineer semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap terus semangat berkarya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wardana, NIM E11 2018 00992. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mensimulasikan tentang soal ujian tengah semester mata kuliah Elektronika 2. Langsung saja kita masuk ke dalam soal. Untuk ketentuan awal untuk dapat mengerjakan soal di bawah ini, dengan ketentuan untuk nilai X, Y, dan Z diambil dari 3 digit akhir nomor induk mahasiswa atau NIM. Untuk NIM saya sendiri E11 2018 00992. Jadi untuk nilai X sebesar 9, nilai Y sebesar 9, nilai Z sebesar 2. Kemudian kita dapat mengerjakan untuk rancang dan simulasikan rangkaian penguat op-amp inverting dengan penguatan X, di mana X tadi adalah 9 kali. Langsung saja kita menuju ke software multisim, di mana kita sudah membuat dan merancang rangkaian op-amp inverting 9 kali penguatan. Dapat diketahui bahwa inverting artinya pembalik, di mana nanti hasil penguatan dari input ini akan dikuatkan sebesar 9 kali dengan nilai yang muncul adalah minus. Coba kita langsung buktikan saja. Kita klik dan dapat nilai sebesar minus 8,994 volt. Dengan ini dapat dikatakan untuk hasil penguatan op-amp inverting penguatan 9 kali didapatkan nilai mendekati 9 atau minus 8,994 volt, dan dapat dikatakan berhasil. Kemudian kita bandingkan dengan hasil perhitungan yang telah kita lakukan, di mana untuk perhitungan inverting untuk mencari gain pertama adalah minus RF dibagi R1, di mana nilai RF tadi pada rangkaian sebesar 900 ohm dan untuk R1-nya sebesar 100 ohm. Jadi minus dalam kurung 900 ohm dibagi 100 ohm. Jadi untuk nilai gain sebesar minus 9. Dan untuk hasil V out atau V keluaran hasil penguatan untuk op-amp inverting 9 kali ini, kita dapat mencarinya dengan rumus minus RF dibagi R1 dikali V1 atau V input, di mana V output minus 900 ohm dibagi 100 ohm dikali 1. V outputnya sama dengan 9 volt. Dan terbukti juga bahwa dari hasil simulasi dan hasil perhitungan terdapat kesamaan hasil data, walaupun di hasil simulasi tidak presisi nilai minus 9 volt, sudah dikatakan minus 8,994
mendekati nilai 9 volt. Oke, jadi untuk soal yang pertama bahwa hasil simulasi didapat minus 8,99 volt dan untuk hasil perhitungan tadi didapat minus 9. Terbukti bahwa penguatan op-amp inverting ini dapat menguatkan sebesar 9 kali. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat hasil jika dihubungkan dengan sumber arus AC. Kita lihat langsung di osiloskop. Terdapat dua buah gelombang, yaitu untuk yang kecil ini adalah gelombang input atau gelombang masukan. Yang kedua ini adalah gelombang output atau gelombang hasil penguatan dari rangkaian op-amp inverting 9 kali penguatan ini. Dapat dilihat juga bahwa hasil dari input dan output gelombang ini berbeda fasa sebesar 180 derajat, di mana inputan yang diinputkan adalah positif menghasilkan keluaran negatif dengan penguatan sebesar 9 penguatan. Perbedaan fasa ini dapat dilihat seperti pada gelombang tersebut. Dengan ini juga membuktikan bahwa op-amp inverting berfungsi bukan hanya sebagai penguat sinyal namun juga pembalik sinyal gelombang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu rancang dan simulasikan rangkaian penguat op-amp seperti pada soal nomor 1, namun kita menggunakan non-inverting atau tidak pembalik dengan penguatan Z, yaitu Z sebesar 9 juga. Jadi kita akan merancang dan mensimulasikan rangkaian penguat op-amp non-inverting dengan penguatan sebesar 9 kali. Langsung saja ke software Multisim. Beginilah sebuah rangkaian yang telah saya buat sebelumnya. Jadi kita akan membuktikan juga percobaan untuk soal yang kedua ini apakah terbukti seperti soal nomor 1. Langsung saja kita run. Kita hubungkan terlebih dahulu ke sinyal DC, inputan DC. Langsung saja kita lihat hasil penguatannya. Dapat dihasilkan atau dilihat nilai 9,002 volt dari inputan sebesar 1 volt dikuatkan sebesar 9,002 volt. Jadi untuk penguatan non-inverting ini terbukti dapat menguatkan sebesar 9,002 volt. Selanjutnya kita hubungkan ke sumber AC untuk melihat bentuk gelombangnya. Langsung saja kita klik osiloskop. Dapat dilihat bahwa hasil gelombang yang dihasilkan dari op-amp non-inverting ini juga dapat menguatkan gelombang sinyal, bahwa dapat dilihat warna biru gelombang ini adalah gelombang input
Dan gelombang warna merah ini adalah gelombang hasil penguatan op-amp non-inverting. Bahwa gelombang input dan gelombang output terletak pada satu fase yang sama. Karena op-amp non-inverting tidak membalik gelombang, namun hanya menguatkan dengan fase yang sama, namun dengan penguatan sesuai dengan penguatan tadi, yaitu 9 kali penguatan. Selanjutnya kita dapat membandingkan dengan hasil perhitungan kita sebelumnya, yaitu kita akan mencari gain terlebih dahulu seperti pada nomor 1 tadi, yaitu gain RF atau resistor feedback dibagi R1 ditambah 1 sama dengan, karena pada rangkaian ini kita menggunakan resistor feedback sebesar 8 ohm dan R1 yang sebesar 1 ohm, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu untuk resistor feedback tadi sebesar 8 dan R1 nya sebesar 1 ditambah dengan 1 sama dengan 9. Dan untuk V output atau hasil penguatan, rumusnya adalah resistor feedback dibagi R1 ditambah 1 dikali V in. Untuk V outputnya dalam kurung 8 dari nilai resistor feedback dibagi 1 dari nilai resistor R1 dan ditambah dengan 1 dikali dengan 1 dari inputan, kemudian dihasilkan V outputnya sebesar 9 volt. Dan dapat dilihat bahwa hasil yang ditunjukkan dari multimeter menunjukkan nilai 9,002 volt, atau dapat dikatakan bahwa hasil dari simulasi multisim dan hasil perhitungan terbukti dan terdapat kesamaan data bahwa rangkaian op-amp non-inverting dapat melakukan penguatan sebesar 9 kali dari inputan sebesar 1 volt menjadi 9 volt. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal yang terakhir atau soal yang ketiga, di mana kita merancang dan mensimulasikan penguat penjumlah inverting 3 inputan, di mana persamaan V output sama dengan minus X dalam kurung V1 minus Y dalam kurung V2 minus Y dalam kurung V3. Dan V output sama dengan, karena X, Y, Z sudah kita ketahui dari 3 digit NIM terakhir, yaitu minus 9 V1 minus 9 V2 minus 2 V3, maaf. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke software multisim. Oke, kita sudah membuat sebuah rangkaian penjumlah inverting, di mana saya meletakkan 3 buah sumber
dengan 3 buah resistor secara paralel, dan kita dapat langsung melakukan pengujian. Kita run. Bahwa hasil dari multimeter sebesar minus 19,99 volt. Dapat kita ingat lagi bahwa untuk sifat atau karakteristik penguat inverting adalah membalikan sinyal. Jadi untuk sinyal yang dihasilkan, nilai yang dihasilkan akan negatif. Kenapa nilai yang dihasilkan minus 19,99? Dapat dihitung dari untuk P1 karena kita menggunakan 9 minus 9 tambah 9 ditambah 2, 9 tambah 9 tambah 2 adalah 20, dan inverting adalah pembalik, jadi minus 20 yang dihasilkan adalah minus 19,99. Nilai ini sudah mendekati 20 dan dapat dikatakan bahwa rangkaian penguat penjumlah inverting ini sudah menjumlahkan dan menguatkan dengan hasil sebesar minus 19,99 volt. Kemudian kita dapat bandingkan dengan hasil perhitungan yang telah kita lakukan. Seperti ini. Kita menggunakan rumus KCL atau pembagi arus, di mana tegangannya sama. Jadi kita besarkan sedikit agar terlihat jelas bahwa IF sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan, untuk mencari VF kita menggunakan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Kita seperti menggunakan hukum Ohm. Dan untuk mencari Vout-nya sama dengan untuk minus RF dikali dalam kurung V1 dibagi R1 ditambah V2 dibagi R2 ditambah lagi V3 dibagi R3 kurung tutup. Minus dan RF masuk, jadi RF dikali V1 bagi R1 tambah RF dikali V2 dibagi R2 ditambah RF dikali V3 dibagi R3 kurung tutup. Dimana tadi RF adalah resistor feedback. Resistor feedback sebesar 18 ohm. Jadi 18 dikali 2, karena V1, V2 dan V3 sama, kita dapat langsung masukkan 18 dikali 2 dibagi 4, karena nilai R1 pada rangkaian nilai R1 sebesar 4 ohm, R2 sebesar 4 ohm, dan R3 sebesar 18 ohm. Selanjutnya kita lanjutkan. 18
dikali 2 dibagi 4 ditambah 18 dikali 2 dibagi 4 dan ditambah 18 dikali 2 dibagi 18. Kenapa berbeda? Karena R3 adalah 18 ohm, kemudian minus 9 kali V1 ditambah 9 V2 tambah 2 V3. Jadi dihasilkan nilai VO itu sebesar minus 9 V1 minus 9 V2 minus 9 V3, maaf ini minus, dan di sini membuktikan bahwa perhitungan dan hasil simulasi sama dengan hasil persamaan pada soal nomor 3, dan membuktikan bahwa rangkaian penjumlah inverting 3 inputan ini dan hasil perhitungan tadi sama dan menunjukkan kesamaan data. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun tutur kata yang tidak mengenakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam engineer, terus semangat, terus berkarya.